Perkenalkan, nama saya Ivan Priadi Silaban dari Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, kelas A pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Makarim, saya dari kelas RPE A pagi. Perkenalkan, nama saya Subahmi, saya dari kelas RPE A pagi. Suatu pesawat atau benda yang berfungsi untuk mengubah suatu energi menjadi energi lain sehingga menghasilkan suatu usaha atau kerja yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Seperti yang kita ketahui, penggunaan listrik mulai mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai langkah penemuan energi baru terbarukan mulai dilakukan di Indonesia. Salah satu yang banyak dilirik adalah manfaat energi surya untuk pembangkit listrik tenaga surya. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia adalah PLTS Lingkupang, terdapat di Sulawesi Utara. Terdapat 64.420 panel surya yang menyalurkan listrik hingga 15 MW. Dan ada juga PLTS Kayubahi di Bali. Terdapat 500 panel surya seluas 2 hektar dengan berkekuatan 200 watt. Dan ada juga PLTS Oyakuwa di NTT, memiliki kemampuan daya listrik hingga 900 watt. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana teknik atau sistem kerja alat konversi energi, yaitu lebih tepatnya panel surya dengan sistem hybrid. Solar panel bekerja dengan menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang dihasilkan ke dalam sebuah baterai. Hal ini menjadikan sistem tetap berjalan meskipun di sore hari, malam hari, ataupun ketika kondisi hujan. Untuk menghasilkan energi listrik sesuai dengan kebutuhan, diperlukan beberapa komponen untuk membuat sebuah solar system. Berikut ini beberapa komponen yang dibutuhkan. Yang pertama, photovoltaic modul. Sebuah perangkat semikonduktor yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Ada dua jenis photovoltaic modul yang umum digunakan, yakni monokristalin dan polikristalin. Keduanya memiliki efisiensi konversi rata-rata sekitar 10 hingga 12%. Selain itu, ada pula hybrid silikon PV modul dengan sensitivitas yang lebih baik dan memiliki efisiensi konversi paling tinggi sekitar 16%. Kedua, controller. Alat kontrol yang berfungsi mengatur tegangan dan arus yang dikeluarkan oleh photovoltaic modul. Controller juga berguna untuk mencegah baterai overload melalui pengendalian proses discharge. Dalam penggunaan controller, satuan tegangan dan kuat arus jadi dua hal yang perlu diperhatikan saat proses charging daya ke baterai. Ketiga, baterai. Saat malam hari atau cuaca mendung, photovoltaic modul tidak akan mendapatkan cahaya matahari dan membuat energi listrik tidak bisa dihasilkan. Baterai jadi solusi yang tepat agar aliran listrik bisa tersimpan dan dialirkan saat dibutuhkan. Keempat, inverter. Agar arus listrik DC yang dihasilkan oleh solar panel menjadi arus AC, dibutuhkan inverter. Selain itu, tegangan listrik juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan menggunakan inverter. Sistem hybrid akan menghasilkan sumber listrik dari panel surya yang dapat digabungkan dengan sumber listrik dari PLN. Kedua sumber ini akan saling mendukung jika terjadi pemadaman listrik atau kurangnya kapasitas daya baterai. Pada sistem hybrid, panel surya merupakan sumber energi utama yang dikonversikan dan akan ditampung ke dalam baterai. Dalam pemakaian listrik telah melebihi kapasitas baterai yang dimiliki, maka listrik PLN akan masuk secara otomatis.
Pertama, dapat menghemat tagihan listrik PLN untuk kapasitas rumah. Yang kedua, dapat melakukan ekspor-impor listrik ke PLN. Yang ketiga, terdapat critical backup baterai, namun tidak menyeluruh. Yang keempat, luas area pemasangan modul surya atau panel surya sangat efisien. Dan yang kelima, yang terakhir, cocok untuk rumah yang tepatnya di daerah perkotaan dan banyak listriknya.